Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami, Jaring Movie. Hello. Di channel ini kita bakalan ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Hari ini kami akan melanjutkan cerita film dari The Last of Us, di mana pada episode sebelumnya, Joel dan Ellie berpisah untuk selamanya dengan Henry dan Sam karena suatu insiden yang menyayat hati. Dan kami ingatkan kalau isi video ini adalah full spoiler dari film The Last of Us. Dan langsung saja, ini dia The Last of Us episode 6. Awal film dimulai pada 3 bulan setelah mereka berpisah dengan Henry dan Sam. Dan pada saat itu sedang musim dingin, di mana ada seorang pemburu yang baru kembali ke kabinnya dengan beberapa hasil buruannya. Yang tak lama setelah dia masuk, tiba-tiba dia langsung ditodong pistol oleh Joel dan diminta untuk meletakkan semua senjatanya. Tak lama Ellie tiba-tiba turun karena dia tidak merasakan ancaman dari mereka berdua. Joel menanyakan lokasi mereka sekarang karena semua tanda di jalan tertutup oleh salju dan membuatnya tidak bisa membaca peta dengan benar. Joel juga sebenarnya tidak berencana untuk menyelakai kedua orang itu. Setelah diberitahu tentang lokasi mereka sekarang, Joel langsung menyimpan senjatanya dan duduk bersama mereka. Joel langsung menanyakan tentang Tommy, apakah mereka pernah melihatnya atau tidak. Dan pria tua itu bilang kalau dia tidak pernah melihatnya, dan bahkan beberapa tempat orang berkumpul sebelumnya seperti Cody sudah dipenuhi dengan para zombie jamuran itu. Joel akhirnya menanyakan lagi bagaimana cara teraman untuk ke barat. Si pria tua itu malah bilang untuk pergi ke timur saja dan jangan pernah mengikuti aliran sungai yang ada di barat, bahkan menyeberanginya. Dia juga berkata jika Tommy ada di sisi barat sungai, kemungkinan dia sudah mati. Ellie bilang kalau itu tidak akan menakuti mereka, namun Joel malah tertunduk lesu. Tak lama kemudian, mereka melanjutkan perjalanan. Tapi setelah mereka keluar dari rumah itu, Joel tiba-tiba hampir jatuh dan berpegangan pada pagar. Ellie langsung panik karena jika tidak ada Joel, maka siapa yang akan menjaganya? Namun akhirnya Joel bilang kalau itu karena udara di sana terlalu dingin untuknya. Dan mereka akhirnya benar-benar melanjutkan perjalanan ke barat. Mereka akhirnya sampai di sungai yang dibilang oleh pemburu itu. Karena ceritanya itu, Ellie menamai sungai itu sebagai sungai kematian. 11-12 sama lu ya, bocil kematian, Ellie. Namun karena sudah hampir malam, mereka memutuskan untuk mencari gua di sepanjang sungai dan berkemah di sana. Saat mereka beristirahat, tiba-tiba Ellie menanyakan kepada Joel jika semua perjalanan ini berakhir, apa yang akan dia lakukan. Joel menjawab dia hanya ingin hidup di peternakan dan membesarkan ternak serta mengolah ladang. Cool. Joel pun menanyakan hal yang sama ke Ellie. Ellie bilang dia ingin mencoba apapun yang belum pernah dia coba. Ellie juga penasaran apakah ini akan berhasil, karena dia tahu kalau Sam terinfeksi dan mencoba untuk memasukkan darahnya ke luka Sam namun tidak berhasil. Joel bilang kalau sudah terlambat untuk ragu sekarang, karena menurutnya Marlene bukanlah orang yang bodoh, dan jika dia bilang bisa, maka mereka pun harus sanggup. Ellie akhirnya merasa tenang dan akhirnya pergi tidur sementara Joel menjaganya. Pada pagi hari, ternyata Joel tertidur dan ia dikejutkan karena suatu suara. Namun ternyata itu berasal dari Ellie yang iseng karena dia bosan berjaga setelah Joel ketiduran karena kelelahan. Dan dia juga melakukan semua yang Joel ajarkan padanya saat berjaga. Namun Joel tetap meminta jika dia tertidur, Ellie harus membangunkannya. Karena Joel khawatir jika dia tertidur dan hanya Ellie yang menjaga. Wake me up next time. Yes, sir. Akhirnya mereka berdua melanjutkan perjalanannya. Joel langsung memeriksa daerah sekitar jembatan sebelum menyeberang. Dan karena mereka merasa tidak ada siapapun dan apapun, mereka melanjutkan perjalanan sambil mengobrol dengan santai. Sampai mereka tiba di sebuah bendungan dan lanjut menyusuri sungai itu. Tak lama kemudian, mereka tiba-tiba dikepung oleh beberapa orang, dan orang-orang itu menodongkan senjata mereka kepada Joel dan Ellie. Mereka juga memeriksa apakah Joel dan Ellie terinfeksi atau tidak. Setelah diperiksa, akhirnya Joel bilang ke mereka kalau dia di sana hanya untuk mencari adiknya. Setelah itu, Joel dan Ellie dibawa oleh orang-orang itu ke tempat perlindungan mereka.
Dan tidak disangka kalau Tommy ternyata berada di sana. Tommy! Dan akhirnya mereka berdua pun bertemu. Joel dan Ellie langsung dijamu oleh Tommy dan Maria di kantin camp itu. Namun Ellie merasa tidak tenang di sana karena dia tidak memegang senjatanya dan ada beberapa anak lain yang memperhatikannya. Joel bilang kepada Tommy supaya bisa berbicara sesama keluarga dan dia baru tahu ternyata Maria dan Tommy sudah menjalin hubungan. Dan akhirnya Tommy mengajaknya untuk melihat-lihat camp mereka. Maria menjelaskan tentang tempat itu di mana mereka bisa merahasiakan semua ini dengan tidak mengumumkan apa yang mereka punya dan berhati-hati saat akan menerima orang baru. Dia juga menjelaskan kalau mereka juga mempunyai tempat ibadah, sekolah, juga listrik yang berasal dari bendungan. Ternyata Maria merupakan seorang dewan di tempat itu. So, are you like in charge? No one person's in charge. I'm on the council. Democratically elected. Hunting. Harvesting. Everything you see in our town. Sampai akhirnya ia paham kalau ada yang ingin Joel bicarakan dengan Tommy. Ia pun mengajak Ellie ke tempat lain dan meninggalkan mereka berdua. Akhirnya Joel dan Tommy dapat waktu untuk membicarakan sesuatu. Mereka awalnya berbasa-basi sampai Tommy menanyakan tentang Tess dan Ellie. Joel bilang kalau Tess baik-baik saja. Sementara Ellie hanyalah seorang anak dari orang penting di Firefly dan mencoba mencari keluarganya. Joel bertanya di mana markas Firefly terdekat. Tommy bilang kalau base terdekat ada di Universitas Eastern Colorado dan jaraknya seminggu jika berkuda. Dan Joel mengajak Tommy untuk ikut bersamanya ke Colorado, namun Tommy menolaknya. Karena dia tidak ingin ada bahaya yang mungkin akan datang ke campnya jika dia pergi. Dan dia bilang dia juga akan menjadi seorang ayah sebentar lagi. Joel yang kaget itu merasa sedih dan sedikit iri pada Tommy karena dia teringat dengan anaknya, Sarah. Tommy pun bilang kalau dia harus tetap menjalani hidupnya yang ia pilih sekarang. Joel langsung bilang kalau ia dan Ellie akan pergi besok pagi. Scene berpindah ke Ellie di mana dia sedang berada di depan pintu rumah Maria. Karena tidak ada jawaban, ia main nyelonong aja tuh ke rumah Maria, padahal belum dibukain pintu. Ellie yang sedang pelangap-pelongo di dalam, tak lama Maria datang. Dan dia memberikan jaket baru untuk Ellie, bahkan dia merapikan rambut Ellie. Selagi merapikan rambutnya, mereka membahas masa lalu dan ternyata Maria dulunya adalah seorang jaksa. Dia khawatir terhadap Ellie karena dia tahu seperti apa Joel dulu. Namun Ellie bilang kalau dia juga tahu masa lalu Joel dan menyangkalnya. Dan bilang kalau dia tidak akan terpengaruh oleh Joel. Sampai Maria selesai rapikan rambut Ellie dan kemudian Ellie diajak Maria untuk nonton bioskop di camp itu. Namun Ellie tidak bisa menikmati film itu dan selalu memperhatikan sekitarnya. Scene beralih ke Joel yang lagi ngebenerin sepatunya. Ia dihampiri oleh Tommy dan Tommy memberikan sepatu baru untuknya. Tommy meminta maaf atas perkataannya tadi siang ke Joel. Joel langsung memaafkannya dan bilang kepada Tommy kejadian yang sebenarnya, kalau Ellie kebal, apa yang terjadi pada Tess, kemana tujuannya, dan segala yang terjadi kepada mereka selama ini. Joel bilang kalau dia sudah tidak bisa menahan semua ini. Namun saat dia bangun, dia merasa kehilangan dan takut gagal dalam perjalanan ini. Karena dia tahu kalau dia bisa membuat Ellie terbunuh. Ia mencoba membujuk Tommy supaya ia mau membawa Ellie ke tempat Firefly. Tommy pun menyetujuinya dan bilang kalau dia akan membawa Ellie saat matahari terbit dan mereka pun berpisah untuk beristirahat. I'll take her out at dawn. Saat sampai di rumah, Joel menghampiri Ellie dan Ellie bertanya kenapa dia masih di sini. Ternyata dia mendengar pembicaraan Joel dengan Tommy di mana dia akan menyerahkan tanggung jawabnya ke Tommy. Ellie merasa kecewa dengan keputusan Joel dan berkata kalau dia tidak bersama Joel, dia akan merasa lebih takut lagi. The truth is, I would just be more scared. Joel pun bilang walaupun begitu, mereka akan tetap berpisah di pagi hari, dan ia pun langsung kembali ke kamarnya. Di kamarnya, Joel teringat akan kenangan dengan anaknya dan mengkhawatirkan apa yang akan terjadi dengan Ellie, lalu mencoba untuk beristirahat setelah itu. Saat pagi, Ellie sudah bersiap untuk pergi dan ia dijemput oleh Tommy.
Namun saat mereka akan mengambil kuda untuk perjalanan mereka, Joel sudah menyiapkan kudanya terlebih dahulu. Dan ternyata ia akan tetap pergi dengan Ellie. Let's go. Okay. Sebelum berangkat, Joel menanyakan rutenya dan meminjam senjata Tommy. Akhirnya Tommy mengucapkan salam perpisahannya dan bilang kalau selalu ada tempat untuknya di sini. Joel dan Ellie pun melanjutkan perjalanan mereka berdua. Bahkan di tengah perjalanan, Ellie pun sempat berlatih tembakannya lagi menggunakan sniper Joel. You're flinching. The target's too small. Saat sampai di Colorado, keadaan kota itu sangat kosong, sudah seperti kota mati. Bahkan mereka bisa berbicara dengan santai dan tenang karena tidak ada orang lain ataupun zombie. Bahkan di sana terdapat beberapa monyet liar dan Ellie yang baru pertama kali melihatnya pun sangat senang. Akhirnya mereka sampai di penunjuk jalan ke gedung ilmu biomedis. Namun anehnya tidak ada siapapun di sana, bahkan tidak ada penjaga. Joel langsung mengikat kudanya dan memeriksa ke dalam gedung. Mereka menemukan sebuah catatan dan menemukan kalau Firefly telah pindah. Namun tiba-tiba mereka mendengar sebuah suara dan saat memeriksanya, mereka menemukan beberapa monyet liar. Saat Joel mencoba melihat ke jendela, mereka menemukan beberapa orang dan langsung memutuskan untuk meninggalkan tempat itu. Saat berusaha untuk melepaskan ikatan kuda, mereka diserang oleh salah satu orang. Untungnya Joel bisa mengatasinya, tapi sayang dia tertusuk pecahan tongkat baseball yang digunakan oleh orang itu. Joel dan Ellie pun langsung cepat-cepat menaiki kuda mereka karena ada orang-orang lagi yang akan menyerang dan sudah mendekati mereka. Dan saat kabur, Ellie menembakkan senjata ke arah mereka dan akhirnya mereka tidak mengejarnya lagi. Saat keadaan sudah aman, tiba-tiba Joel terjatuh dari kudanya. Dan The Last of Us episode 6 pun selesai. Kira-kira bagaimana nasib Joel dan Ellie berikutnya? Apakah Joel akan selamat? Kita akan bahas di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk ninggalin jejak, di like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa dinyalain loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan, stay safe, dan terima kasih.